Dibuang sampah anunya treseknya, Bu. Kulo video niki lho. Tidak ada. Kulo video niku lho. Dibuang tresek. Oh, nggih. Maggot adalah larva yang kerap kali diasosiasikan dengan lalat. Dan biasanya, tahap ini menjadi kunci dalam siklus hidup serangga dalam bermetamorfosis secara sempurna. Namun, ternyata maggot merupakan agen pengurai yang efektif, berperan dalam mengurai materi organik yang sudah mati, seperti bangkai hewan atau sisa-sisa tumbuhan. Meski terlihat seperti makhluk mengerikan, nyatanya maggot memiliki sejumlah peran penting, misalnya sebagai alternatif pakan yang kaya nutrisi untuk ternak. Selain itu, ada imbas penting melalui budidaya maggot, yaitu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah organik. Memanfaatkan semua limbah-limbah rumah tangga supaya bermanfaat bagi kita semua, kampungnya bersih, sawah dari limbah makanan, sayur bisa dikembangkan untuk makanan maggot, sehingga maggot bisa produksi diberikan untuk makanan kepada ternak ikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Di Kampung Semar, Arjosari, Kota Malang, masyarakatnya telah mengembangkan budidaya maggot ini sejak April 2024 lalu. Maggot di tempat ini sangat bermanfaat untuk menjadi pakan lele dan nila, mengingat di kampung tersebut terdapat sebuah kolam pemancingan yang tidak pernah sepi, apalagi saat akhir pekan. Nurul Wahyuni adalah Ketua PKK di RT 6 RW 2 Arjosari, bersama-sama dengan warga secara rutin mengambil sampah-sampah organik yang telah dikumpulkan melalui bak khusus dan dijadikan makanan lezat bagi para maggot. Kami membudidayakan maggot di Kampung Semar RT 6 RW 2 ini selain untuk solusi dari pengelolaan sampah dari rumah yang sisa-sisa makanan kemarin yang tidak termakan oleh warga sehingga tidak terbuang di tempat sampah, kami mengambil sisa makanan itu untuk makanan maggot agar maggot ini tadi bisa dimanfaatkan lagi untuk pemeliharaan ikan di kolam kita. Jadi di kolam kita itu ada 4 kolam, yang 2 kolam lele, yang 3 adalah kolam nila. Jadi maggot tadi bisa untuk membantu bahan pangan dari ikan-ikan kita tersebut. Maggot memberikan hasil yang maksimal kepada ternak ikan lele kita, juga ikan nila. Dari bahan pakan, dari bahan pakan itu kita bisa mensuplai dari maggot itu 40%, jadi 60% dari pelet, 40%-nya dari maggot, dan itu sangat meringankan untuk pembelian makanan ternak tadi. Selain untuk pengelolaan sampah dari rumah, maggot juga bermanfaat untuk membuat kompos dari kotoran-kotorannya maggot tadi kita ambil, jadi untuk dipupukkan kepada tanaman-tanaman di sekitar kita, dan itu sangat baik dan efektif sekali. Harapan kami untuk Kampung Semar menyelesaikan masalah sampah sehingga sampah tersebut selesai di RT. Jadi untuk penanganannya salah satunya adalah sisa makanan rumah tangga, limbahnya kita kumpulkan per dasawisma. Dari hasil pengumpulan itu dimanfaatkan untuk makanan maggot, yang mana maggot tersebut untuk ternak ikan kita, sehingga dari maggot tersebut ternak ikan kita bisa
tahan penyakit, menghasilkan dan hasilnya untuk kembalikan ke ternak kita. Demikian mudah-mudahan pelaksanaan penanganan limbah dan sampah bisa berhasil. Mohon doanya. Terima kasih. Untuk diketahui, maggot ini merupakan hasil dari telur lalat jenis BSF atau Black Soldier Fly yang diternakkan. Ribuan telur mereka setiap hari rutin dipanen dan ditempatkan di ruangan khusus hingga mereka menetas menjadi bayi-bayi maggot yang kemudian bertumbuh secara bertahap hingga mereka menjadi maggot yang menghitam dan siap bermetamorfosis menjadi lalat. Sebelum menjadi pakan yang kaya akan protein dan nutrisi lain yang baik untuk pakan ternak, maggot tersebut biasanya akan dikelola sedemikian rupa. Selain itu, kotoran dari maggot ini dimanfaatkan oleh warga untuk dibuat kompos bagi tanaman. Alhamdulillah, kebetulan di rumah saya itu kan ada lokasi yang agak pojok itu. Terus karena Kampung Semar ini kan memprogram untuk budidaya lele, yang mana lele itu digunakan untuk kolam pemancingan. Terus otomatis lele itu kan butuh makanan dari ceki, yang mana kalau beli ceki terus otomatis kan pembiayaan terlalu banyak, yang akhirnya dari Bu RT punya inisiatif ingin budidaya maggot. Terus kebetulan saya juga dimintai bantuan untuk budidaya di rumah. Ya alhamdulillah akhirnya saya coba, karena kebetulan saya sendiri di lingkungan dinas saya juga saya membuat maggot itu di sekolahan kami. Itu yang akhirnya di sini pun juga kami berupaya untuk budidaya maggot itu, yang mana maggot kami budidaya itu dengan satu, yaitu kami mengatasi sampah dari limbah sampah dapur, sampah organik tapi yang basah dari dapur. Kalau sampah yang organik dari daun-daun itu kan kita buat pupuk atau kompos, itu kita masukkan di biopori itu. Sedangkan yang dari makanan itu, nah kalau kita buang begitu saja, satu sia-sia, yang kedua kan akan berbau. Nah untuk menghindari itu makanya kami mencoba, ya alhamdulillah kita buat rumah maggot itu kita budidayakan dengan di kotak-kotak. Saya membuat 3 petak itu. Terus berikutnya dari 3 petak itu alhamdulillah 1 petaknya itu bisa menghasilkan dari baby maggot sekitar setengah kilo itu, begitu besar itu bisa menjadi maggot lebih kurang antara 2 kilo. Jadi dari setengah kilo baby maggot tadi terus menjadi 2 kilo sampai 3 kilo maggot tuh. Ini kebetulan saya di instansi saya itu kan ada kunjungan dari provinsi. Di sekolahan kami ada kunjungan dari provinsi. Terus di sekolahan kami itu kan membudidayakan lele. Nah lele itu dibudidayakan karena pemanfaatan limbah dari air wudhu. Air wudhu kalau anak-anak sholat duha, karena sholat duha itu wajib, sholat duha sama sholat duhur itu wajib. Terus berikutnya pembuangan air dari masjid tadi, dari sekolahan tadi itu untuk anak-anak wudhu tadi dibuang daripada sia-sia, terus ditampung, dibuatkan petak itu, yang mana di dalamnya itu terus diberi lele. Nah awalnya dari situ. Nah lele itu ya sama seperti di sini kan, lelenya juga diberi makan ceki juga. Terus cekinya juga banyak habisnya. Selain ceki habis banyak itu, jadi dari maggot tadi akhirnya diberi masukan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Yoso dari provinsi itu, dari Dinas Pendidikan itu menyampaikan, kebetulan juga di sekolah kami ada kantin. Jadi sisa makanan kantin itu, terus sisa makanan anak-anak, karena anak-anak kan wajib bawa bekal juga. Sisa makanannya itu tidak dibuang begitu saja, tadi ditempatkan khusus.
tempat yaitu pembuangan sampah yang basah tadi itu, terus yang akhirnya diberikan ke Magot itu. Jadi masukan dari Pak Yoso itu yang saya lanjutkan. Beberapa waktu lalu, tim care dari Himateta FTP Universitas Brawijaya pun bertamu langsung ke kampung tersebut untuk berbagi ilmu mengenai pembudidayaan maggot ini. Contoh maggot kami yang udah dewasa, kemudian yang bakal menjadi si lalatnya. Sebenarnya untuk budidaya ini bisa langsung satu bahan dijadikan 2 percobaan juga bisa. Jadi nanti kulitnya bisa diberikan ke ekoenzim, untuk isi buahnya yang sudah tidak terpakai itu bisa ditaruh ke maggot jika maggot sudah besar seperti ini gitu dulu. Jadi kayak 1 kali 1 bahan yang dibutuhkan itu bisa dibuat 2 seperti itu. Dengan memahami manfaat maggot dan merancang budidaya yang tepat, kita dapat memaksimalkan potensi serangga ini dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya pangan. Mari kita selalu menjaga kebersihan dan bersama-sama mengelola sampah untuk bumi kita tercinta yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kampung Semar, yeah! Kampung Semar, no!